Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wala hawla wala quwata illa billah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in ila yaumiddin. Amma ba'du. Dengan channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia di sini, alhamdulillah wa syukurillah, kembali kita berjumpa kembali lagi dan melanjutkan pembahasan kita mengenai budak angon atau Satrio Piningit. Kali ini saya akan mengetengahkan bahasan dengan judul Agustus dan September 2025, kekacauan besar jelang kemunculan budak angon atau Satrio Piningit. Setelah sebelumnya saya membahas mengenai jejak lakon dan kabar perjalanan budak angon atau Satrio Piningit di Agustus 2025, alhamdulillah tidak terlalu lama kemudian Allah mengilhamkan kepada saya tentang pekabaran yang akan saya sampaikan di konten kita kali ini. Agustus 2025. Kita rakyat Indonesia saat ini sudah tidak perlu pusing dengan keributan yang terjadi di luar negeri berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel terhadap Palestina. Karena kemudian pandangan kita harus tertuju ke dalam diri kita sendiri, ke dalam negara kita sendiri. Yaitu negara ini pun juga sudah semakin tidak baik-baik saja. Kekacauan sudah nyaris tak bisa diatasi. Potensi untuk merembet apa yang terjadi di wilayah Pati ke wilayah yang lainnya sangat besar terjadi. Itulah apa yang dikabarkan oleh beliau Prabu Siliwangi di dalam Uga Wangsitnya, bahwa kekacauan, keributan, bencana-bencana kemanusiaan akan terjadi dari satu wilayah dan kemudian menyebar ke wilayah yang lainnya. Puncaknya ketika kekacauan itu terjadi di wilayah-wilayah tersebut yang terjadi kekacauan di dalamnya, bentrokan-bentrokan antar warga, bentrokan-bentrokan antara pejabat dengan rakyat akan mengerucut kepada pemikiran dan kekhawatiran bubarnya negara ini. Orang-orang yang ada di atas, yaitu para pejabat yang sekarang sedang menjabat, akan merasakan ketakutan yang luar biasa atas tanggung jawab yang diembannya, di mana mereka secara nyata terbukti tidak hanya melalui ucapan dan perbuatan, tetapi juga disaksikan oleh banyak pihak, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, merasakan imbas atas perbuatannya dan kemudian menyadari bahwa ia akan segera dipikulkan tanggung jawab untuk menebus apa yang telah menjadi sebuah lakon perbuatannya. Mereka kemudian ketakutan, takut terhadap keselamatan dirinya sendiri, dan juga takut dimintai pertanggungjawaban atas kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di negara ini. Sebab bagaimanapun kerusuhan-kerusuhan itu, walaupun memang sudah digariskan ceritanya oleh Yang Maha Kuasa, yang Maha Menentukan, namun
garis itu merekalah yang melakonkan. Puncaknya kelak, sahabat, akan ada pejabat teras, pejabat inti di pusat yang memegang kendali pemerintahan, mewakili pemerintahan yang sedang memerintah dan menjabat saat ini dengan yang menjabat sebelum-sebelumnya. Ada paling tidak satu perwakilan dari antara dua golongan tersebut, yaitu pejabat yang masih menjabat dan pejabat yang telah paripurna, yang telah menjabat sebelumnya. Karena rakyat sudah sangat muak, karena rakyat sudah sangat marah dan tidak bisa mengendalikan amarahnya sudah meluap-luap, sudah tidak bisa dikendalikan lagi oleh yang namanya logika, kesadaran, ataupun hal-hal yang berhubungan dengan penguasaan diri. Kemudian akan terjadi penculikan, itu bahasa kasarnya. Bahasa halusnya adalah akan terjadi penjarahan personal terhadap orang-orang yang saya sebutkan tadi, yaitu pejabat inti dari golongan pemerintah yang sedang menjabat dan pejabat inti dari pemerintah yang pernah menjabat sebelum-sebelumnya. Ada sosok-sosok ini yang kemudian diambil, dijarah, saya sebutnya karena ini adalah korban kerusuhan, bukan korban karena rakyat, tetapi seperti apa yang disampaikan oleh beliau, Prabu Siliwangi, korban atas tanggung jawab perbuatannya sendiri. Jadi ini tidak bisa disalahkan, tidak ada pihak yang bisa disalahkan selain menyalahkan dirinya sendiri. Rakyat harus menyalahkan dirinya sendiri, pejabat terlebih-lebih lagi. Itu adalah sebuah keharusan, kemestian yang akan terjadi. Pihak-pihak tersebut kemudian diambil, dijarah, diculik, diseret. Ini bahasa indahnya ya. Diseret dan kemudian dikenai hukuman massa. Hukuman yang paling tinggi yang akan dijatuhkan oleh masyarakat kita adalah hukuman pelepasan jiwa, hukuman pengambilan nyawa. Inilah yang disebut sebagai tumbal oleh beliau, Prabu Siliwangi. Dan tumbal ini sekaligus akan menjadi pembuka untuk kemudian terbukanya tumbal-tumbal inti lainnya, termasuk di dalamnya adalah tumbal yang harus diserahkan dari keluarga inti Budak Angon atau Satrio Piningit itu sendiri. Kapan hal itu terjadinya? Yaitu antara bulan ini Agustus sampai dengan September. Di antara keriuhan-keriuhan, kekacauan, keributan, gonjang-ganjing, bencana kemanusiaan, masyarakat kita, di antara kekacauan-kekacauan yang menegangkan semua pihak itu, ada wilayah yang tidak akan terpengaruh sama sekali. Dan itu adalah ciri keberadaan Budak Angon atau Satrio Piningit. Wilayah itu akan tenang-tenang saja, tentram-tentram saja, tidak terpengaruh sama sekali. Kalau sahabat yang menyimak video ini kemudian memperhatikan ada wilayah yang seperti itu,
patut sahabat curiga, disitulah beliau Budak Angon atau Satrio Piningit berada. Sebagai penutup sekaligus pembuka lembaran baru, penutup lembaran utama tentang kekacauan dan keributan kemanusiaan, bencana kemanusiaan, adalah bencana alam. Gunung Merapi yang berada di wilayah Jogja dan Jawa Tengah akan menunjukkan aksinya. Paling tidak akan memberikan tanda-tanda, yang tanda-tandanya itu sosok yang paling mampu untuk menangkapnya adalah beliau sendiri, Budak Angon atau Satrio Piningit. Sebab di Gunung Merapi ini terdapat sumpah janji setia antara sosok Sang Sabdo Palon yang akan menjadi pendamping beliau, yaitu pendamping spiritual, penasehat kenegaraan Sang Budak Angon atau Satrio Piningit. Sumpah setia dari Gunung Merapi itu sendiri, dan juga tuntutan langsung, yaitu tuntutan pemenuhan janji dari kedua